Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil malikid dayyani wassalatu wassalamu ala Muhammadin sayyidi waladi adnan wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihi ala marriz zaman. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-munazzahu anil jismiyati wal jihati waz zamani wal makan. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi kana khuluquhul Qur'an. Amma ba'du ibadar rahman, fa inni usikum wa nafsi bitaqwallahil mannan, al-qa'ili fi kitabihil Qur'an. Wa azzim tinnasi bil hajji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamiri ya'tina min kulli fajjin amiq. Sadaqallahu maulanal azim. Masyiral muslimin rahimakumullah. Takwa adalah sebaik-baik bekal untuk meraih kebahagiaan abadi di akhirat. Oleh karena itu, khatib mengawali khutbah yang singkat ini dengan wasiat takwa. Marilah kita semua selalu meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan semua kewajiban dan meninggalkan segenap larangan. Kaum muslimin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala telah mengabulkan doa Nabi Ibrahim alaihi salam dan menjadikan Ka'bah sebagai tujuan dan dambaan hati jutaan umat Islam. Kaum muslimin, tua, muda, fakir, kaya, pejabat, rakyat jelata, Arab, Cina, dan apapun suku dan negaranya berbondong-bondong dari berbagai penjuru dunia pergi menuju ke Baitullah tiap tahun untuk melaksanakan ibadah haji. Perbedaan bangsa, ras, suku, bahasa, dan warna kulit tidak menghalangi mereka untuk bersatu, melaksanakan ibadah yang sama, di tempat yang sama, dan dengan tujuan yang sama, yaitu sama-sama memenuhi panggilan Allah dengan niat mendapatkan ridhonya semata. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min zakari wa unsha waj'alnakum su'uban wa qaba'ila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Wahai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia menurut Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala yang tampak dan tersembunyi dari perbuatanmu. Quran Surah Al-Hujarat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jika direnungkan dengan seksama dan mendalam, berbagai rangkaian manasik haji memiliki makna dan pelajaran yang dapat kita ambil hikmahnya. Haji adalah momen pertemuan tahunan yang begitu besar, yang jutaan kaum muslimin berkumpul di sana. Mereka bersatu dalam kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah.
berdoa kepada Tuhan dan pencipta mereka serta saling mengenal dan mengeratkan hubungan antar mereka. Di sana, di tanah suci, mereka saling memahami dan tolong-menolong dalam kebaikan agar mereka semakin kuat melawan godaan iblis dan bala tentaranya. Di sanalah tampak dengan jelas makna dan nilai persaudaraan dan kesetaraan di antara kaum muslimin. Para jemaah haji seluruhnya melepaskan pakaian masing-masing dan menggantinya dengan pakaian ihram yang lebih mirip dengan kain kafan mayat. Mereka menyerukan kalimat labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulka la syarika lak. Dalam keadaan menanggalkan semua pakaian dan perhiasan dunia yang fana, hanya pakaian ihram yang mereka kenakan. Tua muda, miskin kaya, Arab non-Arab, semua sama menurut Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak saling mengungguli kecuali dengan takwa, sebagaimana ditegaskan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la fadla li arabiyyin ala a'jamiyyin illa bittaqwa. Tidak ada kemuliaan bagi orang Arab melebihi non-Arab kecuali dengan takwa. Masyiral muslimin rahimakumullah. Haji adalah latihan sekaligus praktik dari kesabaran, menanggung berbagai kesulitan dan menghadapi berbagai masalah dalam kehidupan untuk memperoleh derajat yang tinggi dan meraih surga yang telah disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Haji adalah pintu yang luas untuk melakukan kebaikan dan ketaatan serta meraih derajat takwa yang merupakan sebaik-baik bekal menuju kehidupan akhirat. Saudara-saudaraku seiman, ketika jutaan jemaah haji menyerukan kalimat talbiyah dengan mengucapkan labbaik Allahumma labbaik, maka momen dan seruan ini mengingatkan kita akan dahsyatnya peristiwa hari kiamat pada saat manusia dikumpulkan di padang mahsyar ketika malaikat Israfil alaihissalam meniupkan sangkakala, maka terbelahlah kuburan-kuburan dan orang-orang keluar darinya secara berbondong-bondong. Dikumpulkan di mahsyar dalam 3 keadaan. Sebagian dalam keadaan makan, minum, berpakaian, dan memiliki kendaraan. Mereka adalah kaum muslimin yang bertakwa yang menjalankan semua kewajiban dan menjauhi perkara-perkara yang diharamkan. Sebagian dalam keadaan tidak beralas kaki dan telanjang bulat. Mereka adalah para pelaku dosa besar di antara kaum muslimin. Dan sebagian lagi dikumpulkan dalam keadaan terbalik, kaki di atas dan kepala di bawah, lalu diseret oleh para malaikat sebagai penghinaan terhadap mereka. Mereka adalah orang-orang kafir. Sedangkan Sya'i antara Syafa dan Marwah mengingatkan kita akan kedatangan Sayyidina Ibrahim alaihissalam ke Makkah al-Mukarramah, tempat turunnya wahyu yang Allah jadikan aman dan tentram. Sya'i antara Syafa dan Marwah merupakan perjalanan menapak tilas kembali apa yang dilakukan Sayyidah Hajar di Makkah, tempat yang tidak ada air dan tanamannya. Hajar bersama Ismail yang masih bayi ditinggal oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Hajar pun bertawakal secara penuh kepada Allah sembari berikhtiar dengan berlari-lari kecil antara Bukit Syafa dan Bukit Marwah mencari air saat Ismail menangis dan butuh air. Hingga pada akhirnya Allah hilangkan kesulitannya dan Allah berikan jalan keluar dari masalahnya. Allah keluarkan untuk air Zam-Zam yang nikmat dan penuh barokah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja
wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan mengadakan baginya jalan keluar dan memberinya rizki dari arah yang tiada disangka-sangkanya. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupinya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sedangkan wukuf di padang Arafah, maka di dalamnya terdapat hikmah yang besar dan kenangan yang agung. Di sana kita melihat lautan manusia. Kita mendengar lantunan suara mereka yang keras berdoa kepada Allah yang Maha Kuasa, dalam keadaan merendahkan diri, tunduk berharap rahmatnya dan takut terhadap siksanya. Mereka berdoa kepada Allah, Sang Pencipta dan Pemilik mereka, dengan bahasa yang bermacam-macam dan logat yang beragam. Ini semua mengingatkan jemaah haji akan hari kiamat dan tahapan-tahapan yang menakutkan dan luar biasa. Saat semua hamba berdiri, merendahkan diri dan sangat berhajat kepada Pencipta mereka, pemilik semua kekuasaan, yang Maha Esa dan Maha mengalahkan. Kaum muslimin rahimakumullah, adapun melempar jumroh, maka ibadah ini juga mengandung hikmah yang agung bagi kita. Ketika melempar jumroh, jamaah haji akan mengingat dan mengenang bagaimana iblis menampakkan diri kepada Nabi Ibrahim alaihissalam untuk menggodanya setiap kali berada di masing-masing jumroh. Sayyidina Ibrahim alaihissalam pun menghinakan iblis dengan melemparkannya dengan batu kerikil sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita segenap umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperintahkan untuk melempar jumroh dalam rangka menghidupkan sunnah Ibrahim alaihissalam. Ini semua adalah simbol perlawanan kepada iblis dan penghinaan terhadapnya. Seakan orang yang melempar berkata dalam dirinya kepada setan, seandainya engkau menampakkan diri kepada kami sebagaimana engkau menampakkan diri kepada Ibrahim, niscaya kami akan melemparmu sebagai penghinaan terhadapmu. Namun demikian, tempat-tempat ini bukanlah tempat tinggal setan seperti dugaan sebagian manusia. Jemaah Jumat rahimakumullah, sedangkan tawaf adalah bentuk konsistensi dalam ketaatan kepada Allah. Seakan yang tawaf mengatakan, wahai Tuhanku, kemanapun kami berkeliling dan dimanapun kami berada, kami tetap istiqomah taat kepadamu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, demikianlah khutbah singkat pada siang hari ini yang penuh keberkahan ini. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat dan dapat kita amalkan bersama. Aqulu qauli haza wastaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.